Gara-gara gorengan gosong, pria ini mencekik pacarnya sendiri sampai kehilangan nyawanya dan menyimpan mayatnya berbulan-bulan sampai menjadi kerangka. Jadi ada sepasang kekasih yang bernama Raffi, usia dia 24 tahun, dan Enggal, usia dia 23 tahun. Mereka tuh sudah berpacaran cukup lama, sekitar 5 tahun. Mereka belum menikah, tapi mereka sudah tinggal bersama di kontrakan. Kehidupan mereka tuh harmonis, dan bahkan mereka berdua merencanakan untuk pindah dan kerja di Jepang supaya lebih sejahtera. Pada suatu hari, Enggal lagi masak gorengan untuk sarapan dengan pacarnya. Dan Raffi lagi mencuci piring di sebelah Enggal. Sambil menunggu gorengannya matang, Enggal tuh pergi menyapu lantai. Ya mungkin daripada gabut nungguin gorengan matang, mending nyapu lantai dulu. Tapi karena lupa dia lagi masak dan lagi fokus sapu lantai, Enggal langsung cek gorengannya. Dan bener saja, gorengannya tuh udah gosong. Enggal langsung emosi dan menyalahkan Raffi yang lagi cuci piring. Ya karena kompornya itu deket sama tempat cuci piring. Akhirnya mereka tuh cekcok, saling salah-salahan. Enggal kayak, kenapa gak kamu balik gorengannya? Gak ada inisiatif banget. Kamu sengaja ya biar gosong. Terus Raffi tuh langsung nyolot. Loh kok salah gue? Lu yang ninggal gorengannya tapi malah gue yang salah. Terus Enggal marah dan memukul Raffi dengan sapu. Karena dipukul sapu, Raffi langsung mencekik Enggal, memegang erat leher Enggal dengan kedua tangannya selama 5 menit sampai akhirnya Enggal kehilangan nyawanya. Dan kemudian Raffi menyeret tubuh Enggal ke ruangan, menutupi mayatnya dengan selimut, lalu menguncinya dari luar. Dan Raffi langsung melakukan aktivitas seperti biasanya di kontrakan itu. 2 minggu kemudian, kontrakannya Raffi sudah sangat bau karena ada mayat yang sudah membusuk selama 2 minggu. Nah, Raffi itu udah gak betah dan pindah ke kontrakan lain untuk sementara waktu. Dan by the way, kenapa tetangganya gak curiga? Karena Raffi menaruh jasadnya Enggal ke ruangan yang sangat kedap udara. Jadi bau busuknya itu susah banget keluar rumah. Kecuali ketika di dalam rumah. Baru tuh kecium bau busuknya. 2 bulan kemudian, Raffi tuh balik ke kontrakan lamanya untuk mengisi token listrik dan mengecek mayatnya Enggal. Tapi mengejutkannya, dari pengakuannya Raffi, bau busuknya itu udah hilang. Jadi Raffi ngerasa aman dan gak bakalan ada orang yang tahu ada mayat di kontrakan itu. Nah setelah ngisi token listrik, Raffi tuh langsung balik ke kontrakan barunya lagi. 1 bulan setelah mengisi token listrik, Raffi balik lagi ke kontrakan lamanya. Dan baru masuk kontrakannya, bau busuk langsung keluar. Baunya tuh ternyata terkurung di kontrakan itu. Tapi dari luar kontrakan tuh gak kecium bau busuknya. Nah Raffi tuh bingung dan panik kalau nanti ada orang yang masuk ke kontrakan itu. Raffi langsung mikir buat mindahin jasad Enggal ke tempat lain. Nah pas Raffi membuka ruangan yang berisi jasadnya Enggal, Raffi kaget karena jasadnya sudah jadi tulang belulang. Dan dagingnya sudah mulai mencair. Iyalah, udah 3 bulan membusuk di kontrakan itu. Raffi langsung mengambil tulang belulang dan sisa-sisa jasad Enggal dan menaruhnya di kantong plastik hitam dan membawanya ke rumah ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Raffi langsung membakar rambut, sisa tubuh, selimut, dan pakaian Enggal. Membakar semua barang bukti lah. Lalu dia membawa kerangka Enggal ke kos-kosan temannya. Sesampainya ke kos temannya, Raffi tuh bilang, "Bro, nitip ini benar ya?" Temannya yang gak tahu isi dari plastik hitam yang dibawa Raffi cuman bilang, "Oke bro, taruh di pojokan aja." Terus si Raffi pergi. Sebenarnya temannya Raffi itu mencium bau busuk gitu. Cuman dia nggak terlalu peduli. Mungkin dia pikir cuma sampah. Ya kan di kantong plastik sampah ya. Karena nggak tahan sama baunya, temannya Raffi itu naruh plastik hitam itu di luar kos-kosannya. Karena ya dikira itu cuma sampah. Nah karena ditaruh di luar kos, trash bag itu diambil sama tukang sampah dan hilang. Besoknya Raffi balik tuh ke kos temennya dan nanya ke temennya, "Loh mana barangku?" Terus temennya bilang, "Ku kasih di luar biar ada yang buangin." Langsung panik tuh Raffi, karena jika ada orang yang buka trash bag itu, kelar dia. Langsung tuh Raffi buru-buru ke tempat pengepul sampah dan beruntungnya dia berhasil dapetin trash bag yang berisi kerangka Enggal. Setelah dapat trash bagnya lagi, Raffi tuh kapok nitip ke kos temennya dan dia membawa kerangka Enggal di penginapan. Nah di penginapan itu, Raffi mencuci kerangka Enggal menggunakan deterjen supaya tidak mengeluarkan bau busuk. Ya dia tuh membersihkan sisa-sisa daging yang nempel di tulang dan mencuci tulang-tulang itu. Setelah bersih, Raffi membawa tulang Enggal ke rumah ayahnya lagi dan naruh di sana. Terus ada kecurigaan tuh dari warga, karena Raffi tuh mondar-mandir pakai motornya Enggal. Tapi warga gak pernah lihat Enggal bareng sama Raffi. Dan tetangga di sebelah kontrakan tersebut mencium bau busuk dari kontrakan Raffi dan Enggal. Warga tuh langsung lapor ke polisi. Nah kemudian polisi melakukan investigasi dan menanyakan ke keluarga Enggal. Orang tuanya Enggal tuh bilang, Enggal masih sering balas chat kok. Tapi mereka tuh udah lama gak ketemu Enggal selama sekitar 6 bulan. Dan tentu saja yang balas chat itu si Raffi, tapi orang tuanya tuh gak tahu. Dan itu memunculkan kecurigaan bagi polisi. Terus polisi langsung pergi ke rumahnya ortunya Raffi. Dan pas penggeledahan, polisi langsung menemukan trash bag yang berisi kerangka Enggal. Raffi langsung ditangkap dan diinterogasi oleh polisi.
Raffi itu mengaku dia membunuh Enggal karena kehidupan mereka itu gak seharmonis itu. Kata pengakuan Raffi, Enggal tuh kasar orangnya, suka mukul, ngerendahin Raffi, dan suka marah-marah karena hal yang sepele. Pokoknya hampir tiap hari tuh Enggal marah-marah karena hal yang sangat sepele. Raffi tuh udah gak tahan lagi, dan pas Enggal mukul pakai sapu, Raffi udah meledak dan ngerasa cukup dan mengakhiri hidup Enggal. Dan alasan Raffi menyimpan kerangka Enggal tuh karena Raffi masih sayang sama Enggal. Dia gak mau berpisah sama Enggal. Saat video ini dibuat, proses hukumnya itu masih berjalan, dan Raffi terancam hukuman 20 tahun penjara. Kejadian ini terjadi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2025. Dan ini muka Raffi ketika ditangkap. Subscribe.